Perkenalkan, nama saya Diki Febrianto dari kelas 2B1. Saya akan mempresentasikan buku kerja 4, buku kerja 5, dan buku kerja 6 kewirausahaan saya. Yang pertama yaitu buku kerja 4, konsep bisnis model kanvas. 1. Segmen pelanggan. Customer menikmati rasa kopi yang enak maupun menikmati minuman yang lain, seperti minuman berbahan utama susu dengan berbagai varian rasa. Yang kedua, customer yang ingin mengerjakan tugas atau ingin bersantai dengan menikmati live musik. Kedua, ada nilai atau solusi. Yang pertama yaitu bisnis kopi ini memberikan kenikmatan kopi yang tidak bisa didapatkan di coffee shop lain. Yang kedua, harga kopi di sini sangat sesuai dengan kualitas kopi yang ditawarkan, tetapi harga kopi di sini lumayan terjangkau. Yang ketiga yaitu menawarkan minuman dengan kualitas yang sangat bagus. Yang ketiga yaitu ada komunikasi dan distribusi. Yang pertama ada Instagram, kedua TikTok, dan ketiga ada Facebook. Yang keempat yaitu tipe relasi dengan pelanggan. Memberikan kesempatan customer untuk nyanyi pada saat live musik agar suasananya pecah atau menambah keseruan pada malam ini. Yang kedua, aktif dalam mengelola semua penjualan melalui offline maupun online. Lalu yang kelima ada aliran penghasilan. Yang pertama yaitu pelanggan yang puas terhadap minuman kopi maupun non-kopi yang dibuat akan tertarik untuk mempromosikannya dalam Instagram dan kembali lagi untuk datang ke coffee shop ini. Yang kedua yaitu ada perusahaan yang baik dan karyawan yang aktif dalam bekerja akan menambah banyak minat pelanggan dalam memesan secara offline atau langsung datang ke store maupun pesanan online melewati ojol dan lain-lain. Yang keenam yaitu sumber daya kunci. Yang pertama ada karyawan, yang kedua modal usaha, yang ketiga pengelola promosi penjualan, yang keempat produk yang ditawarkan kepada konsumen, dan yang kelima yaitu konsisten dalam membuat minuman dan sering membuat menu baru. Yang ketujuh yaitu ada aktivitas kunci. Yang pertama, menentukan harga sesuai dengan produk kopi yang disediakan. Yang kedua, selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan teliti. Yang ketiga, karyawan harus aktif berkomunikasi dengan customer. Yang kedelapan ada partner kunci, yaitu yang pertama distributor, yang kedua supplier, dan yang ketiga karyawan. Untuk coffee shop ini sendiri membutuhkan beberapa karyawan atau partner untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhan coffee shop tersendiri, antara lain kebutuhan yang diperlukan seperti yang di atas. Yang terakhir yaitu struktur biaya. Struktur biaya yang pertama modal pembelian bahan-bahan, yang kedua biaya operasional, yang ketiga upah karyawan atau tenaga kerja, yang keempat biaya promosi penjualan, dan yang kelima biaya sewa band untuk live music. Selanjutnya ada buku tugas yang kelima, yaitu menganalisa industri dan kompetitor. Yang pertama, kecenderungan tren industri diidentifikasi berdasarkan tren dan status. Yang tren yang pertama yaitu kecenderungan tren lingkungan karena peningkatan income penduduk yaitu statusnya sangat tinggi. Yang kedua ada biaya logistik, statusnya sedang. Yang ketiga ada peningkatan kesehatan, statusnya sedang. Yang keempat ada perkembangan teknologi, statusnya tinggi. Rekomendasinya yaitu karena tren lingkungan yang tinggi di Coben Coffee ini, saya menyarankan agar Coben Coffee meningkatkan kualitas dan servisnya. Yang kedua ada tren bisnis, startup digital media, copywriter, jasa desain grafis, pelatihan online, jasa internet marketing, produk atau jasa sektor real. Statusnya tinggi. Rekomendasinya yaitu saya menyarankan agar Coben Coffee ini terus mengupload kegiatan yang berada di lingkungannya di sosial media agar orang-orang penasaran dan ingin datang ke Coben Coffee. Yang kedua ada 5 model kekuatan kompetitif diidentifikasi berdasarkan ancaman. 5 model dan nilai-nilai kekuatan kompetitif ini antara lain yang pertama, persaingan di antara perusahaan yang ada, ancamannya sangat tinggi. Yang kedua, daya tawar pembeli, ancamannya sedang. Yang ketiga, daya tawar pemasok, ancamannya sedang. Yang keempat, ancaman pemain pengganti, ancamannya tinggi.
Yang kelima, ancaman pemain baru, ancamannya tinggi. Rekomendasinya karena sekarang bisnis coffee shop adalah bisnis yang sangat banyak peminatnya, saya menyarankan agar Cobain Coffee mempunyai inovasi terhadap menu yang dijual agar customer tidak bosan datang dan beralih ke coffee shop lain dan juga pelayanannya ditingkatkan. Yang ketiga, ada jenis-jenis industri dan peluang yang mereka tawarkan. Diidentifikasi berdasarkan kondisi industri. Yang pertama, ada industri yang sedang berkembang. Perubahan permintaan atau teknologi terkini, prosedur operasi standar industri baru belum dikembangkan. Ancamannya itu sedang. Rekomendasinya, Combine Coffee harus mengikuti perkembangan zaman agar teknologinya terus maju. Yang kedua, ada industri terfragmentasi. Sejumlah besar perusahaan dengan ukuran kurang lebih sama, yaitu ancamannya tinggi. Bishop semakin banyak di lingkungan Combine Coffee agar kita terus bertahan. Kita harus mempunyai ide yang kreatif agar menciptakan menu baru supaya customer tidak bosan datang ke Combine Coffee. Yang ketiga, itu industri yang sudah matang. Kenaikan permintaan yang lambat, banyak pelanggan berulang, dan inovasi produk yang terbatas. Ancamannya sedang. Agar membuat pelanggan tidak bosan dengan datang ke Combine Coffee, kita akan menyiapkan menu baru selama 2 bulan sekali. Yang keempat yaitu industri menurun. Pengurangan permintaan industri secara konsisten, ancamannya masih rendah. Belum ada ancaman industri menurun. Yang kelima yaitu industri global. Penjualan internasional yang signifikan, ancamannya rendah. Karena belum ada ancaman untuk industri global. Yang keempat, kompetitor. Diidentifikasi berdasarkan jenis dan ancaman. Jenis kompetitor yaitu yang pertama kompetitor langsung, ancamannya tinggi. Yang kedua, kompetitor tidak langsung, ancamannya rendah. Yang ketiga, kompetitor mendatang, ancamannya sedang. Karena banyaknya kompetitor langsung atau mendatang ini membuat Combine Coffee terancam, saran saya itu mempelajari kenapa kompetitor itu bisa ramai pengunjung, lalu kita bisa menirunya, tetapi dengan cara yang berbeda. Yang kelima yaitu sumber intelijen kompetitor diidentifikasi berdasarkan kegiatan peluang akses informasi. Saya memilih yang pertama menghadiri konferensi dan pameran dagang. Yang kedua atur alarm email Google dan Yahoo. Yang ketiga baca buku, majalah, dan situs web yang terkait dengan industri. Yang keempat berbicaralah kepada pelanggan tentang apa yang memotivasi mereka untuk membeli produk Anda sebagai lawan dari produk pesaing Anda. Yang keenam yaitu kisi-kisi analisis kompetitif, diselesaikan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Bagaimana melawan pesaingnya? Yaitu yang pertama, kuatkan karakteristik usaha Anda. Yang kedua, amati, tiru, dan perbarui. Yang ketiga, tingkatkan dan perbaiki komunikasi ke konsumen. Yang keempat, bersikap jujur. Yang kedua yaitu gagasan bagi pasar untuk dikejar. Saya memilih yang pertama berpikir outside the box, yang kedua meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, sumber utama keunggulan kompetitifnya. Saya memilih yang pertama kemampuan penelitian dan pengembangan yang kuat. Yang kedua, faktor-faktor ekonomi. Yang ketiga, manajemen basis data yang unggul dan kemampuan pemrosesan data. Yang keempat, strategi pemasaran yang kuat. Dan yang kelima, tim manajemen dan operasi yang sangat baik. Rekomendasi ditetapkan untuk yang ketujuh, rekomendasi ditetapkan untuk menghadapi lingkungan industri dan kompetitor. Karena bisnis coffee shop di masa sekarang ini rentan dan sangat banyak pesaing yang bermacam-macam modelnya, Combine Coffee harus mempunyai inovasi menu baru setiap beberapa bulan agar tidak kalah saing dengan coffee shop yang baru bermunculan. Selain itu, kita harus meningkatkan pelayanan agar customer sering kembali ke Combine Coffee dan juga jangan lupa untuk mengupload kegiatan apapun yang ada di Combine Coffee karena itu sangat penting untuk mendatangkan customer. Misalnya jika ada live musik agar diposting di Instagram. Buku tugas yang keenam yaitu rencana bisnis atau business plan. Yang pertama, deskripsi usaha. Diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Yang pertama ada data perusahaan. Nama usahanya yaitu Combine Coffee, tempatnya Kuningan City, Tanjakan 13, Jakarta Selatan. Basis usahanya itu bisnis minuman atau kuliner.
Bentuk usahanya yaitu perdagangan dengan pengembangan usaha mandiri kecil dan menengah atau UMKM. Yang kedua ada data pengusaha, namanya itu Diki Febrianto. Yang kedua tempat tanggal lahirnya Jakarta 6 Februari 2002. Pendidikannya sedang menempuh S1 program studi manajemen perhotelan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional atau STAIN. Kualifikasi profesinya yaitu perhotelan. Tiga, ada struktur organisasi. Pimpinan perusahaannya yaitu Diki Febrianto, pemilik sekaligus pimpinan, mempunyai tanggung jawab dalam jalannya usaha dan sebagai quality control. Yang kedua ada bagian operasi produksi, yaitu ada Ibnu Anas, mengkoordinasi pekerjanya agar bekerja sesuai job desk. Yang kedua bertanggung jawab terhadap persiapan dan proses. Yang ketiga selalu mengawasi pekerja agar tidak lalai dalam membuat minuman. Yang ketiga ada bagian jaminan mutu, yaitu Intan Handoko, selalu mengingatkan pekerja agar rasa minuman tidak berubah dan sesuai dengan resep. Yang kedua meningkatkan mutu rasa minuman. Yang keempat ada alasan pemilihan bisnis. Karena sedang maraknya bisnis coffee shop, saya membangun coffee shop ini untuk bersaing dengan coffee shop lain dan membuktikan bahwa Combine Coffee bisa berbeda dengan coffee shop lain. Yang kedua yaitu analisa pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan 5Ps. Yang pertama ada produk. Produk yang direncanakan Combine Coffee untuk dijual adalah minuman kopi dan non-kopi. Tentu saja biji kopi yang akan dipakai, biji kopi yang berkualitas agar rasa kopi yang akan dijual bisa bersaing dengan rasa kopi di coffee shop lain. Yang kedua ada lokasi atau distribusi. Bisnis ini berlokasi di Mall Kuningan City, tepatnya di Tanjakan 13. Tempat nongkrong yang disediakan dengan sangat cozy dan bikin nyaman untuk menikmati pemandangan gedung-gedung di kota Jakarta. Dan sangat indah jika ingin melihat city light di malam hari. Yang ketiga ada harga. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi, biaya sewa tempat, biaya promosi. Ada bermacam-macam jenis harga, mulai dari harga 30.000 sampai 50 ribuan. Yang keempat, promosi. Promosi yang akan dilakukan yaitu dengan mempostingnya ke Instagram, TikTok, dan akan promosi berbayar ke influencer terkenal agar Combine Coffee semakin banyak pengunjung. Analisis operasional. Diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Desain produk. Yang pertama, nama produk atau jasanya yaitu Combine Coffee. Yang kedua, karakteristik produk atau jasa yaitu Combine Coffee adalah coffee shop yang terletak di rooftop mall Kuningan City. Karakteristik dari Combine Coffee ini adalah rasa kopinya yang sedikit berbeda dari coffee shop lain, dan juga di Combine Coffee kalian dapat menikmati indahnya lampu-lampu gedung Jakarta sambil ditemani dengan live music. Yang ketiga ada manfaat produk. Itu kopi banyak manfaatnya. Meningkatkan energi, menurunkan berat badan, meningkatkan mood, dan lain-lain. Karena di kopi ada manfaat meningkatkan mood, cocok sekali dengan tempat yang disediakan Combine Coffee. Kita juga bisa mengerjakan tugas yang sangat banyak dan juga menyelesaikan tugas kantor dengan mood yang baik. Yang kedua ada proses produksi, yaitu bahan. Yang pertama ada espresso, yang kedua perisa, yang ketiga fresh milk, dan yang keempat ada es batu. Cara membuatnya yaitu yang pertama masukkan perisa ke gelas sebanyak 20 ml. Setelah itu masukkan fresh milk sebanyak 150 ml. Yang ketiga masukkan es batu secukupnya, dan yang terakhir masukkan espresso sebanyak 10 ml. Analisis peluang pasar dan pesaing. Yang pertama ada analisis peluang pasar, yaitu peluang pasar Combine Coffee ini adalah pekerja kantoran yang berada di sekitar Kuningan atau anak muda yang ingin menikmati ngopi sambil melihat view kota Jakarta atau ingin melihat city light sambil menikmati live music. Yang kedua ada tingkat persaingan. Pesaing Combine Coffee ini lumayan banyak karena di dalam mall terdapat Starbucks, Mix Coffee, dan banyak coffee shop lain yang sangat terkenal. Tapi itu tidak akan membuat menyerah begitu saja. Kita membuktikan bahwa kita juga dapat terkenal. Yang kelima ada analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan pendapatan dan RC rasio usaha. Analisa biaya usaha. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu sewa bangunan, jumlah unitnya 1, harganya 500 juta, masa pakainya 5 tahun, penyusutan tiap tahunnya itu 50 juta,
Penyusutan per bulannya itu Rp4.166.666. Yang kedua ada biji kopi. Biji kopi jumlah per unitnya itu 10 kg. Harganya yaitu 200.000. Jumlahnya jadi 2 juta. Masa pakainya bisa sampai 1,5 tahun. Dan penyusutan per tahunnya itu 2 juta. Yang ketiga ada air galon. Air galon jumlahnya itu 10. Harganya 50.000. Total harganya itu yaitu 500.000. Dan masa pakainya setahun. Yang keempat ada mesin kopi. Jumlahnya itu 1. Harganya itu 10 juta. Total harganya 10 juta. Masa pakainya kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya ada gelas. Jumlahnya itu 50. Harganya yaitu 50.000. Total harganya itu yaitu 250.000. Masa pakainya setahun. Yang keenam ada sedotan. Jumlahnya 50. Harganya 3.000. Jumlah harganya jadi 150.000. Masa pakainya 1 tahun. Yang kedua ada biaya variabel. Yang pertama bahan baku atau pokok biji kopi. Jumlahnya 10 kilo. Harganya 200.000. Jumlah harganya itu 2 juta. Yang kedua ada bahan pendukung yaitu sendok dan perisa. Untuk sendok jumlahnya itu 5. Harganya 30.000. Jumlah harganya jadi 150.000. Untuk perisanya jumlahnya ada 20. Harganya 500.000. Jumlah harganya yaitu 10 juta. Yang ketiga ada tenaga kerja. Karyawan. Ada jumlahnya yaitu ada 5 karyawan. Harga per karyawannya itu yaitu 2.500.000. Jumlah harganya yaitu 12.500.000. Totalnya 24.650.000. Yang ketiga ada biaya lain-lain per bulan. Yang pertama ada transportasi. Jumlahnya 1 per bulan. Harganya 200.000. Yang kedua ada promosi. Jumlahnya 1 per bulan. Harganya 200.000. Yang ketiga ada listrik. Jumlahnya sebulan 1 per bulan. Harganya 1 juta. Totalnya itu 1.400.000. B. Penerimaan, pendapatan, dan RC rasio usaha. Yaitu kopi aren, harga per unitnya 40.000, penerimaan per harinya 2 juta, dan penerimaan per bulannya 60 juta. Totalnya 60 juta. Pendapatan laba per bulan, yaitu total revenue dikurang total cost. 60 juta dikurang 1.400.000, dikurang 24.650.000, kurang 4.491.666.000. Totalnya itu 29.458.333. Yang keenam ada analisis SWOT. Dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Yang pertama ada strength, yaitu yang pertama tempat nongkrong yang nyaman, kualitas rasa kopi yang dijamin berbeda dengan coffee shop lain, dan harga jual yang lumayan aman di dompet. Yang kedua ada weakness. Yang pertama ada manajemen yang masih sederhana. Yang kedua harga bahan baku yang tidak menentu. Yang ketiga jika hujan kemungkinan basah karena tidak ada penutup di tempat nongkrongnya. Yang ketiga ada opportunities, yaitu pertumbuhan konsumen yang mungkin meningkat selama 1-2 bulan beroperasi. Yang kedua, banyak event dari luar ingin bekerja sama dengan memakai tempat di Combine Coffee. Yang keempat ada treat, yaitu yang pertama selera pelanggan yang selalu berubah. Dan yang kedua, jika hujan pelanggan mungkin jarang yang akan datang. Yang ketiga, lahirnya pesaing baru yang konsepnya sama dengan Combine Coffee. Kesimpulannya yaitu Combine Coffee adalah bisnis coffee shop yang konsepnya beda dengan coffee shop lain. Di sini sangat memperhatikan kualitas dan rasa minuman, terutama kopinya. Tempat nongkrong di Combine Coffee ini juga sangat nyaman untuk melihat keindahan kota Jakarta dan juga melihat city life ditemani dengan live music. Tempat ini juga nyaman untuk mengerjakan tugas kuliah dan juga menyelesaikan kerjaan kantor. Sekian presentasi buku tugas kewirausahaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.